Salam sehat warga Kabupaten Purworejo, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo akan menyapa Bapak Ibu warga Purworejo melalui podcast kami terkait nyamuk demam berdarah. Ya, nyamuk demam berdarah yang menjadi tren pada 2 minggu terakhir ini. Pada kesempatan podcast kali ini, kami menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, Ibu Dr. Budi Susanti. Nanti kita akan berbincang banyak terkait dengan kenaikan tren kasus demam berdarah. Ya, selamat datang Ibu Dokter. Terima kasih Kak Andri. Iya, sehat Ibu? Alhamdulillah ya sehat. Trennya ini dalam 2 minggu ini ya kenaikannya luar biasa Bu Dokter. Betul. Kabar yang kami terima Ibu sekitar ada 782 kasus ya. Wah lumayan ya Bu dalam 2 minggu ini ya. Betul. Warning berarti Ibu buat kita semua. Mungkin Bu Dokter bisa menjelaskan Ibu kenapa trennya itu bisa sampai tinggi pada 2 minggu terakhir ini. Jadi memang ini berawal dari akhir tahun kemarin. Akhir tahun kemarin di Desember itu trennya sudah mulai naik seiring dengan musim penghujan. Masih dilanjutkan di awal tahun. Tadi 2 minggu ini trennya semakin naik. Tadi sudah disebutkan sampai angkanya 782 dengan kematian 3. Oh sudah 3 ya Bu ya? 3. Oh sudah 3. Ini menjadi kewaspadaan kita semuanya. Tidak hanya Dinas Kesehatan Daerah, tapi semua lapisan masyarakat. Semua lapisan masyarakat ya Bu ya. Di 2 minggu ini sudah 3 ya. Karena tahun kemarin itu tidak sampai sebanyak ini di bulan sama-sama bulan Januari. Karena di tahun kemarin itu 1 tahun aja cuma 3.000-an. Ini sudah setengah bulan sudah mau 800 ya. Angka yang cukup tinggi ya Bu Dokter. Nah mungkin Bu Dokter bisa menjelaskan nih sebenarnya demam berdarah apa sih Ibu? Kadang kan ada yang cuman aduh aku panas kayaknya demam berdarah nih seperti itu. Mungkin warga Kabupaten Purworejo ingin lebih jelas ya Bu ya terkait dengan apa sih sebenarnya demam berdarah itu Bangga Bu? Jadi sebenarnya demam yang disebabkan karena virus dengue itu bisa karena demam saja, bisa sampai manifestasi perdarahan yang namanya demam berdarah dengue. Ya, itu terjadi awal-awal panas nanti akan turun di hari 45. Kemudian kalau kita tidak waspada, inilah menjadi DSS namanya, dengue shock syndrome gitu ya. DSS ini yang menyebabkan kematian. Jadi perbedaannya ketika belum terjadi perdarahan, tidak ada mimisen, tidak ada bintik-bintik merah di badan, tidak ada gusi berdarah, BAB-nya tidak hitam. Kalau secara laboratorium itu memang terjadi penurunan angka trombosit ya, tapi tidak yang drastis ya. Ya, kalau sudah sampai DSS shock syndrome itu udah 20.000 ke bawah itu sudah mendekati shock syndrome. Jadi sebenarnya ada yang cuma demam saja, tidak disertai perdarahan. Ini yang kasusnya memang lebih banyak daripada yang perdarahan. Yang perdarahan kita hampir 250-an ya, sisanya adalah yang tidak perdarahan. Jadi untuk demam berdarah yang bahayanya demam berdarah itu karena perdarahan ya Bu Dokter? Betul, karena perdarahannya membuat sampai situasi kondisi pasien itu sampai shock, ini yang membuat kematian menyebabkan kematian pada pasien terinfeksi terinfeksi virus dengue virus dengue gitu ya. Nyamuknya nyamuk Aedes aegypti itu biasanya itu berkembangnya atau suka nih Bu gigitnya di waktu-waktu kapan gitu Bu? Sebenarnya nyamuknya itu tidak hanya Aedes aegypti untuk masyarakat. Jadi nyamuknya ada 2, nyamuknya itu ada Anopheles, ada Aedes aegypti ya. Memang jam terbangnya ini beda dengan nyamuk yang lain. Jam terbangnya itu pagi dan sore. Jadi kalau pagi sekitar jam 6 sampai jam 9 ya. Ada yang mengatakan jam 7, kemudian sore itu jam 3 sampai jam 5. Sehingga perlu diwaspadai ini kalau ternyata
jam-jam segitu masih di sekolah, masih di kantor. Ya ini. jam-jam orang-orang sibuk Iya, ya Bu ya. betul. Oke. Nah, warga Kabupaten Purworejo tadi kan Bu Dokter sudah menjelaskan nih, ternyata demam dengue itu ada 3 ya Bu ya klasifikasinya itu. Kemudian nyamuknya itu memang ada 2 dan sukanya itu memang di jam-jam tadi kita sibuk. Kemudian siklusnya dari nyamuk itu sendiri Bu Dokter gitu. Jadi siklus nyamuk dari telur menjadi jentik gitu ya. Jentik menjadi pupa. Jentik itu yang ini ya Bu ya, yang uget-uget itu ya. Jadi kalau disenterin kelihatan uget-uget itu jentik namanya ya, Bu? jentik. Oh, Jentik gitu. nanti menjadi pupa, terus menjadi nyamuk, terus bisa terbang, gigit. Itu memang siklusnya sekitar 10 sampai 14 hari. 10 sampai 14 hari. Iya, Oke, dan gitu. yang menggigit khusus ini Kak. Khusus ya? Yang menggigit adalah nyamuk betina. Oh, nyamuk betina. Iya. Jadi tidak yang Jadi masyarakat yang gigit kita itu adalah nyamuk betina, bukan nyamuk jantan. Oh ya. gitu, malah nyamuk betina ya Bu Iya. yang menggigit ya gitu. Ya. Nyamuk betina ini butuh darah untuk memproduksi telur. Oh Ya. gitu. Ya. Jadi telur itu akan dikeluarkan oleh nyamuk betina satu harinya 100 sampai 300 telur. Satu hari. itu satu nyamuk betina Iya. itu betul bayangkan berarti 100 kalau sampai 300. 100 sampai 300. Padahal umur nyamuk itu sekitar 2 sampai 3 bulan yang betina. Oh gitu. Berarti Ya. lebih ini ya Bu, Bisa kita produktif ya, bayangkan ya, satu nyamuk. Taruhlah kalau itu yang paling kecil bertelurnya 100, 100, hidupnya 60 hari, 60 berarti hari. satu nyamuk itu bisa menghasilkan telur 6.000 Iya. yang siap menjadi nyamuk lagi, Iya. ya kan? Lah dari telur ini 1 sampai 2 hari akan menjadi tadi jentik-jentik itu, Jentik-jentik gitu. jentik-jentik itu butuh apa ya, ganti kulit gitu. Ganti Nah, kulit, ya. ganti kulitnya sampai 4 kali. 4 kali. Butuh waktu 5 sampai 7 hari, kemudian jadi pupa. Pupa Iya. itu kepompong gitu ya. Kepompong, iya. Kepompong itu nanti di sana baru bentuk sayap, bentuk apa namanya? Badan itu di fase kepompong tadi. fase kepompong, Ya. oke. Setelah fase kepompong kemudian siap menjadi nyamuk. Siap menjadi nyamuk. Ketika menjadi nyamuk 15 menit menjadi nyamuk itu sayap-sayapnya udah mulai keras. Jadi siap terbang dan siap menggigit. Iya. Nah, ini yang perlu kita waspadai kan, bukan nyamuknya. Karena nyamuknya ini bisa menjadikan nyamuk-nyamuk baru 6 ribuan ya, paling 6 sedikit. ribuan, Nah, ini yang kita waspadai adalah fase sebelum nyamuk. Fase sebelumnya nyamuk. Oh, Iya. gitu. Jadi warga Purworejo sudah tahu ya siklusnya nyamuk ya. Ternyata yang bertelur itu nyamuk yang Nyamuk menggigit betina. itu betina Iya. gitu. Yang bertelur butuh darah untuk Menghasilkan telur. menghasilkan telur. Oke, selama ini kan dikiranya semua nyamuk menggigit. Nah, gitu ternyata Ya. nyamuk. Tapi kan kita nggak bisa membedakan ya Bu, nyamuk Ya. betina sama perempuan. Ya. Betina sama Ahlinya yang iya, bisa ya, betul, ahli iya, nyamuk iya, ya. iya, Jadi yang ahli jantan nyamuk, itu sebenarnya dia hanya di sekeliling perindukan nyamuk. Jadi Oke. makannya itu bukan makan darah, bukan, tapi ya. makannya nektar. Nektar Oh. itu apa yang ada di bunga itu? Oh, Madu-madu ya? iya, Madu-madu yang madu-madu. ada di bunga itu nektar itu ya. Gitu. Jadi yang gigit itu ya nyamuk betina. Betina. Ya. Oke. Ini ilmu baru ya Bu Dokter ya, karena masyarakat selama ini kan taunya semua nyamuk yang menggigit gitu. Oke. Kemudian Bu Dokter, terkait dengan penanganan demam berdarah ini sendiri gitu, untuk warga nih awal kita harus ke UGD, harus segera ke fasilitas kesehatan itu dengan kondisi yang seperti apa Bu Dokter? Ya, harapan kami dari Dinas Kesehatan ketika sudah merasakan demam, sudah merasa sakit, jangan tunggu sudah tidak mau makan, sudah lemes baru ke rumah sakit. Ini yang terjadi adalah yang kematian ini terjadi karena keterlambatan datang ke rumah sakit, sudah kondisinya sudah mulai memburuk, yang sampai shock itu tadi ya, sampai nanti periode shock karena DSS, shock sindrom ya, karena dengue ya.
dengue shock syndrome namanya DSS. Nah, ini jangan sampai ke situ, sehingga harapannya karena ini musim penghujannya masih lama, masih sampai bulan Juni. Masih Juni ya. Ya, kemudian hujan lebat-lebatnya itu Februari. Artinya kita masih punya PR panjang. Ketika sudah merasa nggak enak, silahkan datang ke pelayanan kesehatan terdekat. Tidak usah takut-takut ketika sudah nggak mau makan, sudah nggak, badannya sudah nggak enak, lemes, ya langsung ke UGD untuk rawat inap. Iya, biasanya awal-awal itu kan ditandai panas dulu nih Bu Dokter. Betul, gitu. ya. Ya, menjadi warning nih, panas berapa hari Bu kira-kira gitu. Jadi sebenarnya ini kan virus itu sebenarnya sembuh sendiri dalam 7 hari itu sembuh sendiri. Tetapi ketika khusus demam berdarah ini, khusus demam berdarah akan panasnya itu dia nggak akan turun sampai normal sampai 5 hari. Walaupun sudah diberikan penanganan pertama penurun panas Bu Dokter? Ya turun sebentar naik lagi. Oh gitu. Iya. Jadi nanti hari kelima, 4-5 itu baru turun. Setelah itu sebenarnya waspadanya hari keempat kelima itu biasanya turun, terus masyarakat itu tenang, udah gitu, sembuh ya, nih, gitu kan, udah sembuh. Ternyata ini mau memasuki fase kritis, iya. Jadi tenang itu harusnya kalau sudah 7 hari, 7 hari harusnya aman. 7 hari, gitu. Jadi memang dalam proses perjalanannya penyakit demam berdarah itu ada fase kritisnya ya Bu Dokter. Iya. Jadi fase kritis ini warga Purworejo yang harus kita semua tahu dan kita pahami bahwa kenapa pada kasus demam berdarah itu pada fase kritis ini yang malah berbahaya ya Bu ya, dan segera mendapatkan penanganan. Gitu. Himbauan ketika di panas hari keempat kelima kok tidak mau makan, tidak mau minum, intake-nya itu berkurang, tidak usah berlama-lama di rumah. Segera mencari fasilitas kesehatan karena ini fase-fase bahaya akan cepat turun. Ketika turun susah ini untuk memperbaikinya, perlu usahanya lebih banyak. Kemudian Bu Dokter, kita nih pencegahan tentunya Bu, setelah kita waduh kok begini ya penyakit demam berdarah bahayanya seperti itu Ibu. Pencegahannya kemudian masyarakat harus seperti apa dalam menangani kasus demam berdarah ini, bisa untuk menurunkan nih, paling nggak tadi kan sudah Bu, sudah dari tanda-tanda bahaya nih untuk masyarakat sendiri, pesannya apa Bu Dokter? Yang penting adalah kita memutus rantai penularan. Penularan itu harus kita putus, jangan sampai kasusnya tambah tinggi. Caranya adalah kita lihat tadi dari siklus nyamuk. Jadi yang terpenting adalah di siklus telur yang masih jentik biasanya gedet gitu ya kalau orang Jawa. Kemudian fase pupa, ini yang perlu kita lakukan gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk 3M+. Serentak 3M+ berarti. Dan konsisten ya betul, konsisten. Selama berapa ini tidak cukup kalau cuma 1-2 kali. Karena nyamuknya itu kan sekitar 2-3 bulan umurnya, berarti kita butuh waktu sekitar 10 minggu. 10 minggu, sehingga PSN serentak ini paling tidak dilakukan 10 kali dalam 10 minggu. Jadi serentak itu maksudnya gimana Bu? Atau biasanya kan kalau kita di masyarakat nih RW 1 hari ini, RW itu, atau serentak satu wilayah itu Bu? Harapannya itu kalau serentak sebenarnya satu kabupaten. Satu kabupaten. Satu misalnya kabupaten Jumat bersih satu kabupaten gitu harapannya. Harapannya. Tetapi lah kita kalau skup kecil desa. Jadi satu desa itu serentak. Misalnya mau PSN-nya hari Jumat hari Jumat terus. Jadi jangan sampai RT ini hari Jumat, RT 2-nya lain hari. Ini yang bikin nyamuknya pingpong nyamuknya diusir ke sana nanti balik lagi. Itu percuma. Karena kan selama ini itu Bu, nanti bersih-bersih di RW 1 hari ini, di RW 2 hari ini gitu. Kemudian kan
bersih-bersih kerja bakti dan pemberantasan sarang nyamuk mungkin agak berbeda ya Bu Dokter ya. Dalam hal ini kan banyak kan bersih-bersih ya, nyapu-nyapu seperti itu Ya, Bu. jadi yang terpenting itu bukan kerja bakti babat-babat gitu ya, bersih-bersih babat-babat gitu. semak-semak, kemudian nyapu. Yang terjadi adalah seperti itu, tapi tidak. Tapi mencari tempat-tempat perindukan nyamuk. Contoh ini ban bekas di luar, bekas ya, ya, yang biasanya disenterin, ini. nggak bisa pakai HP aja gini, nggak Harus bisa. harus pakai senter gitu Bu Senter. Dokter. Oh gitu. Kecuali sudah terang kena sinar matahari bisa kelihatan. Jadi tidak hanya membersihkan sekaligus mencari mana ini perindukan nyamuk. Misalnya tadi di ban disenterin, ketika itu ada ya berarti ada jentik gitu. ya, ada jentik. Kemudian di yang sering itu misalnya gelas pecah. Oh, Biasanya gitu. kan Ya, ditaruh ya, luar ya. ya, Iya. ditaruh luar biar nggak kena. Ternyata Iya. kena tetesan air hujan, hujan, ya. gitu. Kemudian yang senang bunga itu ibu-ibu biasanya di bawah pot itu di yang alasnya, gitu. Kalau bapak-bapak kan senangnya melihara burung. Iya, iya. Di tempat minum Iya, burung. tempat minum burung. Ya. Iya. Kemudian kalau yang di area maksudnya tempat umum di kebun itu sering kita temui adalah di bekas nebang, sayatan. Kalau nebang pohon pisang. Pohon pisang gitu. biasanya kalau nebang kan miring. Iya. Pohon pisang, Bambu, bambu. mungkin Ya, kemarin itu kami dapatkan di pohon bekas sayatan pohon pepaya. Pepaya. Iya, ternyata pohon pepaya walaupun sudah di Sudah tebasnya lurus, ternyata dalamnya itu bolong, berlubang. Lah di Berlubang, situ ternyata buat sarang nyamuk banyak sekali. Itu yang di luar. Di luar belum Yang di dalam. yang di Jadi dalam. ketika PSN serentak itu mulailah dari dalam rumah dulu. Dalam rumah yang perlu diperhatikan adalah belakang kulkas. Biasanya ada tampungan air. Kemudian di dispenser di bawahnya ya, di ketika bawahnya, mencet iya, gitu kan ketika bawahnya mencet, ada ya, iya, biasanya iya. netes di situ. Kemudian bak mandi kalau ada, ya seminggu sekali paling tidak harus dikuras, disikat pakai deterjen karena telurnya masih nempel. Berarti nggak hanya menguras ya Bu, tetap disikat ya. Disikat, sikat pun nggak cukup, pakai deterjen. Ya. Jadi selain dapat bersihnya, uget-uget jentiknya itu, pupa telurnya juga hilang Iya, gitu. betul. Jadi warga Purworejo menguras kamar mandi tidak hanya disikat, harus dikasih deterjen atau memang sabun untuk khusus untuk membersihkan. Ya, seperti itu gitu. Ini menarik sekali Bu Dokter. Ternyata ya memang serentak itu artinya dan kontinu ya, karena di dalam rumah kayak dispenser bawahnya itu memang rutin ya kita menggunakan itu. Betul. Seperti itu. Harapannya nanti tiap rumah itu ada pemantau jentik. Pemantau jentik. Jadi pemantau jentik di tiap rumah. Kalau itu di rumah, kalau itu di kantor berarti pemantau jentik di kantor. Di sekolah gitu. Di tempat-tempat umum misalnya di masjid, di terminal, di stasiun gitu ya, ada pemantau jentik harian. Jadi ketika ketahuan ada jentik tinggal dibersihkan saja. Misalnya di bekas ban gitu ya, dikeluarkan langsung ditaruh di airnya, itu dibuang di tempat yang lapang, kena sinar matahari akan mati sendiri. Gitu. Biasanya ini pemantau jentiknya di rumah itu yang rajin itu ibu-ibu Bu. Iya, ibu-ibu biasanya rajin karena ya di rumah itu yang suka bersih-bersih biasanya ibu-ibu. Sebenarnya bisa dibagi, tidak hanya ibu saja. Jadi misalnya ibu hari Senin, Selasa, bapaknya Rebu, Kemis, putrane dikasih jadwal sehingga satu rumah itu punya tanggung jawab untuk melihat jentik, jangan sampai ada jentiknya. Selain itu sebenarnya bisa sambil menanam tanaman-tanaman untuk pengusir nyamuk gitu ya. Nyamuk itu kan nggak suka dengan yang bau-bau menyengat ya. Selama ini kan yang salah kaprah itu menanam serai ya. Tapi menanam saja. Ya ternyata. Lavender menanam aja. Ya nggak akan hilang nyamuknya. Jadi serainya itu daun serai, bunga lavendernya itu
apa ya, kayak diremas-remas bisa iya, ya, iya, diremas-remas gitu. artinya nanti ditaruh di dalam rumah atau di dekat tempat kita tidur Iya. sehingga kan keluar baunya. Oh ya, aromanya berarti Aromanya ya, Mbak. keluar. Iya. Kalau tidak diremas atau di apa ya, kayak Iya. ditepuk-tepuk apa-apa ya, itu intinya masih berupa tanaman di Iya. luar jadi pagar yang nggak keluar baunya. Iya, jadi itu. intinya pemanfaatan tanaman, ya, pemanfaatan Iya. tanaman pengusir nyamuk gitu ya. Iya. Selama ini kan taunya menanam Menanam serai gitu. saja. Padahal serai itu juga harus diolah ya, Bu, Iya. ya. Dikeprek-keprek gitu bisa, Iya, Bu, ya. bisa. Atau diremes-remes itu remes-remes bisa. gitu bisa. Oh, Iya. oke. Kemudian minyak-minyakan juga bisa. Oh, gitu. Jadi untuk repelan itu kan tidak harus yang bermerek beli itu ya. Iya. Minyak apa yang biasa anak-anak kecil pakai minyak telon bisa, Oh, minyak kayu gitu. putih bisa, minyak lawang bisa. Iya. Kalau Jadi yang minyak-minyakan lotion itu, juga Bu, bisa. yang lotion untuk yang anti Lotion nyamuk bisa. itu kan yang maksudnya di masyarakat lebih mudah Ya. dijangkau gitu ya. Kalau mau murah ya tadi Murah serai, itu serai ya. diremes-remes olesin itu Iya. lebih murah. Iya, Bu, ya. Jadi pemanfaatan tanaman pengusir nyamuk gitu ya, Bu, ya. Betul. Oke, kemudian Ibu, pesan Ibu, pesannya untuk warga Kabupaten Purworejo untuk menyikapi tren naiknya kasus demam berdarah di wilayah Kabupaten Purworejo ini apa, Bu? Dan kemudian apa ya, sudah Dinas Kesehatan Kabupaten daerah kan tentunya sudah apa ya, actionnya kepada masyarakat apa gitu, mungkin bisa disampaikan kepada warga Kabupaten Purworejo, Bu. Untuk semua warga Kabupaten Purworejo, tentunya kita tidak ingin saudara kita, anggota keluarga kita sakit, masuk rumah sakit karena si nyamuk tadi, nyamuk DBD ya. Nah, nyamuk DBD yang membawa virus dengue tadi. Artinya kita sama-sama serentak, tidak hanya Dinas Kesehatan daerah melalui puskesmas, tapi semua warga, harapannya kita bersama-sama melakukan pemberantasan sarang nyamuk 3M+ ini secara serentak. Mohon dukungan semua masyarakat Kabupaten Purworejo untuk melaksanakan PSN 3M+, semua lingkungan, baik itu di tingkat desa, di OPD, di sekolah, di tempat-tempat umum. Harapannya 10 minggu ke depan kasus kita sudah turun drastis. Amin. Ya, mungkin bisa ditambahkan, Bu, actionnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo gitu, sudah mengajak ya. Kalau saya lihat itu di story-nya Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo itu sudah di beberapa puskesmas kayaknya sudah aktif sekali ya, Bu, ya, melakukan kegiatan bersama-sama masyarakat, dari edukasi, dari action langsung seperti PSN seperti itu, Bu. Mungkin untuk 10 hari ke depan, Ibu, kira-kira dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo actionnya agar trennya ini mulai turun lagi apa, Ibu? Ya, untuk 10 minggu ya. 10 Jadi minggu. kan kita PSN serentak itu setiap minggu, seminggu sekali. Jadi harapannya 10 minggu itu kasusnya sudah turun. Kalau 1-2 minggu belum kelihatan. kelihatan, Ya, ya. Selain PSN serentak, kita edukasi KIE lewat puskesmas, lewat media-media yang ada, termasuk media ini ya, Iya. media podcast ini harapannya nanti masyarakat lebih aware ya, lebih menjaga diri agar si nyamuk ini walaupun ada nyamuk kita tidak tergigit ya, dengan baju panjang, dengan tadi lotion, dengan upaya PSN tadi. Harapannya sudah si nyamuk yang 3 bulan ini atau 2-3 bulan ini telurnya tidak bertambah yang akan jadi nyamuk lagi. Oke. Kemudian, Bu Dokter, kalau ada warga yang meminta fogging aja nih, fogging aja kayak gitu, gimana, Bu? Ya, sebenarnya fogging itu hanya menyasar nyamuk dewasa. Oh, dewasa aja. Ya, Oke. dan nyamuknya nggak mati. Nggak mati, Bu? Nyamuknya itu Hanya setengah mati saja. semaput gitu, Iya, Bu? semaput. Oh, semaput. Oke. Nanti bisa terbang lagi. Bisa terbang lagi, Jadi gitu. sifatnya hanya mengusir ke sebelah, misalnya ke sebelah desa, Iya. nanti bisa Iya, bisa balik balik lagi lagi, ya, ketika oke. tidak melakukan
pemberantasan sarang nyamuk lagi, Berarti sehingga nggak tidak efektif berarti? tidak Oke, disarankan tidak untuk disarankan, ya. dilakukan fogging. Iya. Selain efeknya juga banyak ya. Efek dari fogging itu ke nyamuknya jadi resisten. Kayak resisten. orang minum antibiotik itu terus kebal ya. Iya. Ya sama, nyamuk itu juga kebal Oh, dengan iya, karena kan insektisida. iya, kalau masyarakat itu kan dari beberapa pendapatnya masyarakat ini kalau nggak di fogging itu nggak marem ya Bu ya. Betul. Ya, Padahal setelah di fogging, Betul. besok nyamuknya datang Oh iya, lagi. jadi kalau di fogging itu hanya pingsan sementara. Iya. Nanti kalau sudah asapnya ini ya Bu ya, asapnya Betul. menghilang, berarti hidup Datang lagi. terbang lagi. Bertelur lagi. Telurnya lagi. jadi nyamuk. Telurnya jadi nyamuk, jadi tidak Betul. efektif. Iya, Ya kenapa? Alasannya Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo tetap pemberantasan sarang nyamuk dengan PSN. dengan PSN Iya. itu tadi ditambah ada memanfaatkan tanaman pengusir nyamuk gitu ya Bu Betul. ya. Itu lebih efektif dibandingkan dengan Fogging. Fogging. Selain itu, fogging itu juga pengaruh ke tubuh manusia. ke kita Bu, obatnya dari fogging itu Bu. Iya, itu kan Oke. insektisida. Ketika nempel lama di dinding, Oke. setelah di fogging itu kan terhirup bisa Oh, ya. berarti juga Ketika bahaya ada ya? ibu hamil muda bisa keguguran, Oke. abortus itu ya. Oke, Kemudian berarti bahaya efek ya? yang lain bisa ke sistem saraf. Ada yang mengatakan menyebabkan infertilitas. Gitu. Jadi Sampai sebegitu ya Bu iya, ya. sehingga kita sangat-sangat kalau tidak indikasi tidak akan melakukan Oke, fogging. berarti PSN yes, Fogging fogging no. Oke ya. Baik, warga Kabupaten Purworejo sudah dijelaskan lengkap oleh Bu Dr. Budi Susanti terkait dengan nyamuk demam berdarah. Sudah lengkap sekali dari mulai tanda gejala, tanda bahaya yang perlu kita segera ke fasilitas kesehatan, kemudian juga pencegahan ya. Satu kata kunci PSN yes, fogging no gitu. Oke, itu sudah jelas sekali disampaikan tadi oleh Bu Dokter. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk seluruh warga Kabupaten Purworejo. Kami ucapkan sehat selalu dan terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama.